Shalom, glory, haleluya. Selamat berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini, perjumpaan dengan Tuhan membawa kemenangan. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayat 19. Perjumpaan dengan Tuhan membawa kemenangan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka semua pergumulan hidupnya, masalah hidupnya, datang kepada Tuhan, ada jawaban yang tepat. Bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 6 ayat 17. Lalu ia turun, maksudnya adalah Tuhan Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan, ketika orang-orang ini datang kepada Tuhan, berkumpul, mereka datang kepada Tuhan, maka belas kasihan Tuhan turun. Tuhan selalu melihat apabila ada orang rindu, punya kerinduan datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ada sesuatu yang luar biasa. Hari ini kalau kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, biarlah kita memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapat jawaban. Kita akan mendapat kemenangan. Kita akan mendapat kekuatan baru. Jangan pernah datang kepada yang lain. Jangan pernah datang kepada hal-hal yang sia-sia. Jangan mengandalkan kepada manusia. Jangan mengandalkan orang lain. Tetap andalkan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Utamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan. Datanglah kepada Tuhan, maka kita tidak akan dikecewakan. Haleluya. Kemenangan demi kemenangan, kebaikan demi kebaikan akan diberikan kepada kita. Hal yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan membawa kemenangan. Apa yang harus kita lakukan? Mendengarkan firman Tuhan. Lukas 6 ayat 18. Mereka datang untuk mendengarkan Dia, yaitu Tuhan Yesus, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka dirasuki oleh roh-roh jahat, beroleh kesembuhan. Hal mendengarkan firman, mendengarkan perkataan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini banyak hal, berita-berita, informasi-informasi yang kita dengar membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita panik. Dan banyak orang senang mendengarkan hal-hal, informasi-informasi dari informasi yang tidak jelas, dari orang yang tidak berkompeten, dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dan anehnya, semakin kita mendengarkan semakin lemah, dan kita sulit untuk mendengarkan firman Tuhan. Mulai hari ini, ambil waktu, ambil kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, cepat atau lambat, pasti akan mengalami kekuatan, pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan, keajaiban demi keajaiban. Itu sebabnya saudara kekasih di dalam nama Tuhan, biarlah kita ini punya kerinduan
untuk membaca firman, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan khotbah demi khotbah, untuk mendengarkan sesuatu berita yang benar dari firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, akan timbul iman, akan timbul kekuatan, akan timbul kepercayaan, semangat kita berkobar-kobar, dan kita mengalami mujizat demi mujizat. Hari ini, biarlah apa yang kita dengar dari Tuhan Yesus Kristus membawa kita dalam kemenangan. Di situ orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang kusta, orang-orang yang buruk keadaannya mendengar firman Tuhan. Bahkan orang yang kerasukan setan, orang itu mengalami kelepasan, orang itu mengalami kesembuhan, dan banyak orang mengalami mujizat. Perjumpaannya dengan Tuhan tidak sia-sia. Hari ini siapapun kita, asal kita mau mendengar firman Tuhan, maka kita akan berkemenangan di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, dalam apapun keadaan kita, seburuk apapun, masih ada mujizat Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya perhatikanlah supaya kita bisa mendengar firman Tuhan. Hari ini mujizat akan terjadi kalau kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hari ini kesembuhan bisa terjadi apabila kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hari ini keajaiban bisa terjadi apabila kita mendengar firman Tuhan dengan baik. Hal yang ketiga, perjumpaan dengan Tuhan membawa kemenangan. Apa yang harus kita lakukan? Bertindak dengan iman. Lukas pasal 6 ayat 19, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Bertindak dengan iman itu sangat penting. Itu sebabnya apa yang kita dengar hari ini, biarlah timbul iman dan kita bertindak dengan penuh kepercayaan. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah berusaha menjamah Tuhan. Oh, karena ada kuasa yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bertindaklah dengan iman atas keadaan kita, atas usaha kita. Jamah Tuhan, mendekat kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Pemazmur berkata begitu. Saudara harus lebih dekat kepada Tuhan, bertindak dengan iman. Waktu sakit, waktu mengalami problem, mendekat kepada Tuhan di dalam hadirat Tuhan melalui pujian, doa, aktivitas kita. Biarlah hadirat Tuhan ini membawa saudara untuk lebih dekat terus kepada Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kasih Tuhan melimpah. Ada kuasa Tuhan dicurahkan, ada kebaikan demi kebaikan Tuhan dicurahkan, dan anugerah damai sejahtera, kelimpahan yang dari Tuhan berlimpah atas kita. Bertindaklah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi keajaiban dan mujizat Tuhan. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang buruk keadaannya, semuanya mengalami kemenangan, disembuhkan dan ditolong oleh Tuhan, mengalami keajaiban dan mujizat. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan rindu untuk berdoa bagi semua saudara, semua kita yang mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan luangkan waktu untuk berdoa sejenak. Semua orang perhatikan, saudara yang mengalami sakit penyakit, saudara yang mengalami buruk keadaannya, saudara yang mengalami beban berat. Hari ini terima kesembuhan,
terima mujizat, terima keajaiban, terima kemenangan. Hari ini juga Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan saudara, memberikan kemenangan, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, perlindungan Tuhan terjadi. Damai sejahtera berlimpah-limpah. Apa yang saudara rindukan hari ini terjadi. Apa yang saudara doakan hari ini terjadi. Dan kekuatan kesehatan turun. Kiranya Tuhan memberkati dengan panjang umur, kekayaan dan kemuliaan. Dan hadirat Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Kuasa Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Hari ini aman. Tuhan membuat tujuan saudara berhasil. Apa yang saudara lakukan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan kasih karunia Tuhan turun atas saudara, atas keturunan saudara turun-temurun dan terus berlanjut. Tuhan memperbesar kapasitas saudara. Potensi yang ada dalam diri saudara akan timbul, akan muncul, dan Tuhan memberkatinya. Dan hari ini aman. Apa yang saudara lakukan senantiasa Tuhan menyertai. Setiap problem permasalahan pasti ada jalan keluarnya, ada terobosan, ada mujizat, dan ada keajaiban. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aman. Biarlah kita tetap mendekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Glory, haleluya, haleluya. Amin.